Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dipersatukan Tuhan di hari yang penuh dengan sukacita ini. Kita boleh bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih Engkau memberikan kami semuanya kesatuan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan di hari yang berbahagia ini tanggal 26 Oktober 2024 tertulis dalam Injil Matius pasal 13 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak suka melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara, jika kita melihat YouTube renungan harian atau dari rekaman-rekaman khotbah, ya, kita boleh lihat saudara itu ada 900 sampai 1000-an yang melihat atau yang mendengarkan renungan harian tersebut. Nah, dari banyaknya orang yang mendengarkan firman Tuhan, mari kita tanya ya kepada diri kita, apakah semuanya itu mendengar dengan benar? Dan itu kita tanyakan pada diri kita sendiri, saudara, sudahkah kita mau bersungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Tuhan? Nah, saudara, ada orang dia begitu antusias untuk mendengar, tapi tidak mau mendengar dengan benar. Dia tidak mau melihat dengan benar. Artinya saudara, orang tersebut tidak siap untuk melihat atau mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang dia mau hanya mempertahankan kebenaran-kebenaran yang ada di pikirannya. Sehingga orang tersebut saudara tidak mampu bertumbuh, seakan-akan dialah manusia yang paling benar, yang lain salah. Atau seperti murid yang seolah-olah bertanya kepada sang guru, ketika sang guru menjawab, murid tersebut sudah deny itu, tidak mau mendengar kebenaran yang sesungguhnya. Dia sudah tentang dalam hatinya, akhirnya saudara masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Saudara, firman Tuhan hari ini mau menyampaikan kepada kita semuanya, Tuhan Yesus sang guru, dia suka mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Dan Tuhan Yesus menasihati agar para pengikutnya itu mau mendengar secara rohani, secara spiritual, mau mengerti dan mengandalkan suara Tuhan yang sudah didengar. Tuhan Yesus katakan, siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar. Siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar, dan maukah kita sebagai pengikutnya dengan hati yang terbuka, ya dengan segala kerendahan hati, kita mau mendengar apa yang diinginkan Tuhan. Apa itu kerajaan surga? Kita benar-benar mau merespon pewartaan kerajaan Allah dengan iman percaya. Kita yang sudah menerima kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma dan mensyukuri semua anugerah Tuhan. Ada kerinduan yang mendalam saudara, yang keluar dari diri kita sendiri untuk mendengar dengan sungguh-sungguh dan berjuang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga akan ada kehidupan yang penuh dengan kedamaian di tengah persoalan kehidupan yang terjadi. Roma 14 ayat 17, Paulus katakan, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudara, ketika kita mau membuka hati kita untuk mendengar suara panggilan Tuhan, percaya saudara, hidup kita akan dipenuhi sukacita. Akan ada kedamaian. Dan
kita akan dimampukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hidup kita itu punya dampak, pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kita akan dibebaskan dengan mampu melakukan sesuatu yang boleh membawa kesatuan bagi tiap-tiap orang. Ya, jadi kalau kita lihat tuh ya, ada orang di tengah-tengah ibadah, kalau pujian dia tuh sangat semangat sekali, sangat excited sekali, ya sangat happy sekali, tapi begitu pengkhotbah menyampaikan khotbahnya, dia langsung ngantuk. Dan selesai pengkhotbahnya berkhotbah, dia lagi. Artinya saudara, dia hanya untuk kesenangan dirinya tanpa mau menerima pengajaran firman Tuhan. Ya, mari kita memakai telinga kita untuk mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mampu membuka hati kita, saudara, untuk mendengar dan mau melakukan apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan dari kehidupan kita. Percayalah, saudara, ketika kita benar-benar yakin akan kuasa Tuhan, maka kita juga akan dimampukan untuk percaya dan Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu. Ingat, saudara, firman Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah kembali dengan sia-sia ketika kita benar-benar mau menghidupi firman-Nya, kita merespon, dan itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita akan semakin dibaharui, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Yakinlah, saudara, selelah-lelahnya saudara dari semua aktivitas saudara sana-sini, ya apapun tantangan yang saudara hadapi, percaya Tuhan akan memampukan kita untuk benar-benar melihat dan mau mendengar kebenaran Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Engkau memanggil kami, mempersatukan kami di dalam kasih setia-Mu. Ajari kami Tuhan untuk boleh melihat dengan sungguh dan mendengar dengan sungguh-sungguh pengajaran-pengajaran-Mu, agar kami boleh Tuhan, hidup kami semakin dibaharui dan kehidupan kami mempunyai dampak yang membawa sukacita, damai sejahtera dimanapun kami berada. Berkati kami ya Tuhan, persatukan kami di dalam kasih setia-Mu, dan biarlah Engkau yang hadir di dalam setiap harapan impian kami. Dan kami serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, agar semuanya boleh percaya hanya kuasa Tuhan yang dapat melepaskan saudara kami dari segala sakit penyakitnya. Dan biarlah semuanya hidup di dalam terang kasih Tuhan dan berikan pikiran yang tenang, hati yang penuh dengan kedamaian, agar boleh Tuhan mengikuti semua pengobatan yang diberikan oleh para medis dan saudara kami dapat menerima kesembuhan. Kasihani kami ya Tuhan, damai sejahtera daripada-Mu itu boleh hadir di dalam tiap-tiap kehidupan kami, dan kami boleh menjadi kesaksian bagi setiap orang. Ampunkan kami dari segala pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu semuanya. Amin.